wabarakatuh. Nih alhamdulillah sekarang kita ada di Tangerang, lokasinya di rumah kediaman dari Ibu Oti. Jadi buat kalian yang lupa, Bu Oti ini ada masalah saat ini mengenai uang, masalah rumah ya Bu ya? Oke. Masalah rumah. Oke, boleh dijelaskan kembali Bu inti poinnya? Iya, berawalnya itu tadi yang berawal dari yang 20 ibu punya utang. Setelah ibu nggak bisa membayar, akhirnya mereka akan menolong ibu, katanya begitu. Mereka itu adalah anak tiri, anak tiri ibu begitu. Ya dengan janji dia akan membesarkan ini, katanya buat warung dan buat bikin ini usaha tenda, dia bilang seperti itu. Ya tadinya apakah ibu percaya, yakin? Kenapa ibu sampai meyakinkan seperti itu? Karena dari suami pun kan ibu itu kan ada suami, makanya ibu percaya dengan suami itu, makanya membolehkan. Ya sudah ibu jalan begitu. Karena yang mereka yang akan menjalankan usaha di tenda itu karena mereka yang berpengalaman begitu. Jadi ini permintaan dari anak tiri dan juga suami sambung ya, di garis besar. Bukan anak kandung tapi anak sambung dan juga suami sambung. Betul ya Bu ya? Oke, jadi ini adalah kuasa hukum kita, Pak Willy, yang alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Nah, Pak Willy seperti apa nih Pak jadi sekarang tekniknya? Ya, alhamdulillah, terima kasih Mbak Nopi, dan alhamdulillahnya hari ini sudah sampai di kediaman Ibu Oti, yang dimana beberapa hari yang lalu sempat dapat informasi dari Mbak Nopi, karena kita sudah kerjasama membantu ke semua yang memang terkait adapun perjalanannya Mbak Nopi dan tim. Nah, jadi untuk punya Ibu Oti ini kita terpanggil juga hadir, dan kita siap dari kantor hukum Febran Willy Atmaja SHMH and Partner untuk membantu Ibu Oti dalam memperjuangkan haknya beliau, karena rumahnya beliau ini sekarang diagunkan oleh orang lain. Karena statusnya beliau ini pun saya juga baru tahu, tetapi di situ nanti upaya hukum kita yang akan kita lakukan dalam mempertahankan rumahnya Ibu Oti ini. Nah, adapun surat kuasa, ya alhamdulillah sudah kita bawa. Disinilah dasar hukumnya, nanti kita akan melakukan langkah hukum dan upaya hukum untuk Bu Oti dan keluarga, gitu Mbak Nopi. Nah, jadi pada saat kemarin Mas ya udah datang ke tempatnya si Pak A, itu seperti apa? Oke, kemarin kan saya sempat ngobrol ya sama beliau. Tetap saja jawabannya masih sama, dan kita sudah coba merendah, tapi yang kemarin ditujukan adalah malah emosionalnya beliau yang ditunjukkan ke kita. Jawabannya pun masih sama, mengulur waktu. Saya tidak yakin, karena kesempatan yang kita sudah kasih bukan 1 kali 2 kali. Karena janji dia dari awal peminjaman sampai dengan bulan ini tuh bener-bener kacau, bener-bener tidak ada pemasukan sama sekali. Dan beberapa bulan ke belakang itu banyak debt collector yang kesini menagih hutang yang kita notabene tidak tahu cicilannya berapa, sisanya berapa pun kita tidak tahu. Tapi yang kemarin saya tangkap dari omongan saya kemarin ke sana, kunjungan saya kemarin ke sana adalah seakan-akan seperti apa ya, seakan-akan kayak kok jadi dia yang merasa terzolimi dengan datangnya kita. Jadi kayak seakan-akan kayak memutarbalikkan fakta, bahwasannya dia aja kemarin sempat bertanya, "Ibu, cicilan udah masuk berapa ya Bu?" Loh, kok tanya sama kita, sedangkan kita aja tidak tahu. Kita tidak tahu apa-apa. Jangan kan saya, ibu saya aja tidak tahu itu cicilan udah masuk berapa, yang tadi saya bilang kurangnya berapa,
totalnya berapa dalam cicilan itu, kita tidak tahu kenapa dia melontarkan seperti itu. Dan lucunya lagi adalah ketika pas saya kasih surat pelelangan itu, seakan-akan mereka itu kayak ini permainan apa lagi, terus saya bilang, loh empo tahu nggak ini artinya apa? Saya bilang gitu. Iya tahu. Ya kalau udah tahu kenapa bisa bilang ini permainan? Ini tidak ada permainan, karena empo sendirinya aja sudah susah untuk membayarkan cicilan setiap bulannya. Kalau udah masuk ini berarti ya ini rumah saya berarti sudah masuk lelang. Berarti kalau misalnya memang sudah tidak dibayarkan dengan jatuh temponya, rumah saya akan disita. Iya, itu sudah saya bilang, cuman mereka tetap berdalih bahwasannya tenang aja ibu, tenang aja bang, nanti tanggal 1. Saya tidak yakin kalau dari misalkan besok tanggal 1, adapun kemarin kalau kita tarik ke belakang harusnya udah ada proses tuh yang berjalan tuh sampai dengan hari ini. Kalau misalnya nanti memang tidak ada proses yang berjalan, berarti kan memang tidak ada niatan baik untuk membayarkan, untuk melunasi. Kalau misalnya kita tarik ke belakang lagi, kalau dia punya hati yang baik, hati nuraninya lempeng, hatinya tulus, ketika dia melunasi hutang 20 juta itu, hutangnya ibu, ya sudah, kita bisa mati-matian 20 juta dengan surat rumah dipegang sama beliau, dan kita bisa cicil sampai dengan bulan ini. Karena memang dia punya niatan lain, hatinya memang sudah bukan hati orang baik. Jadi itu datang ke sini dengan tidak adanya saya dan kakak saya, memanfaatkan mama saya, kepolosan mama saya, ketidaktahuan mama saya, kebodohan dari mama saya. Jadi itu mereka mengambil kesempatan dari situ. Ya menurut saya udah capek ngikutin mereka. Ya gimana sekarang ya mereka harus ngikutin kita. Ya, langkah hukum yang pertama ya nanti kita akan komunikasi kepada pihak koperasi. Nah, yang kedua ya akan kita tanya kembali kesanggupan dan niat baik daripada si bapak dan anak itu, karena yang melakukan untuk akad kreditnya pun juga ibu ini dihadirkan atau tidak? Ada. Nah, dihadirkan. Bisa. Oke, disaksikan dengan Mas A, istrinya, dengan bapaknya selaku suaminya ibu saya. Oke. Nah, ini kan kita akan cross check lagi untuk keabsahan daripada yang suami istri. Nah, karena segala sesuatunya kalau menyangkut di dalam untuk dunia perbankan ataupun pinjaman koperasi, itu kan keabsahannya pun juga kan harus jelas. Nah, berarti ada indikasi ya tendensius juga bahasanya yang memang apakah memang ada mal administrasi yang memang dilakukan oleh pihak koperasi sehingga bisa di-approve untuk ibu, sementara yang menerima uangnya pihak lain, dan ibu yang statusnya nanti tahukah sendiri single atau janda. Nah, ini kan kita akan coba untuk telusuri lebih dalam itu. Nah, yang paling utama di sini kita akan tekankan juga ke pihak-pihak yang menerima uang itu dan akad kreditnya kepada pihak koperasi. Seperti apa bentuk pertanggungjawabannya dari pihak keluarga yang bersangkutan? Ya, kalau memang tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya sudah, berarti kita akan lakukan upaya hukum juga. Yang penting Pak rumah ini ya diselamatin gitu aja Pak. Ya, kita sih kalau ngelihat daripada data dan sertifikatnya ya yang ada di rumah ini, ya memang ada indikasi maladministrasi juga yang dilakukan sama pihak pemberi uang tersebut ya, karena tidak sesuai juga dari approvalnya terhadap surat yang memang diagunkan. Tapi itu nanti upaya hukum kita yang akan kita coba untuk jalankan dan akan kita konfirmasi. Adapun ke depannya nanti pihak koperasi kalau nanti datang ke sini ataupun coba untuk intimidasi, nanti kasih nomor saya aja. Biar nanti saya juga komunikasi dengan pihak koperasinya.
Oh. Gitu. Iya, yang kemarin katanya ada yang koperasi yang awal katanya, yang sekarang katanya orang itu udah nggak ada, bilang si. Itu sebagai permainan kata mereka doang. Oh. Bilangnya katanya udah nggak di situ lagi Bu, katanya dianya sekarang. Karena saya juga nggak tahu Iya. yang datang Kata dari PT dianya. apa, kata dia, karena saya nggak tahu. Dia bilang katanya udah collab, begitu segala macam susah dihubungin, Iya, karena kata segala dia macam gitu. mereka, karena saya juga nggak tahu orang seperti apa, PT yang seperti apa, logonya seperti apa. Oh, nggak tahu juga. Saya nggak tahu karena Tahu. begitu Nah, begitu tanda tangan kita nggak pernah tahu. kandungnya, anak kandung tidak dihadirkan. Kalau saya ada pada satu waktu itu beneran saya stop, karena saya tahu dari yang pinjaman awal aja itu udah mati-matian si ini tuh, aduh berat karena yang tadi saya bilang memanfaatkan, semua tuh dimanfaatkan sama mereka. Jadi kalau ini secara garis besar mereka itu main belakang di depan main belakang terhadap anak-anak kandungnya gitu. Oke. Itu nggak jadi masalah karena ini sudah terjadi. Yang jelas langkah hukum akan kita lakukan juga, tetapi yang poin yang pertamanya kita akan coba komunikasi dan kita akan coba untuk tanya bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang di sana. Itu ya, mudah-mudahan pihak yang di sana bersedia mau upaya apapun itu yang akan dilakukan sama pihak mereka, mau menjualkan rumahnya, asetnya atau apa, yang penting rumah ini bisa terselamatkan. Nah, karena yang namanya utang kan memang harus ada yang dibayar, akan tetapi kita lihat dulu prosedur hukumnya apakah betul. Nah, tetapi kalau udah cacat ya berarti ada indikasinya ya maladministrasi tadi. Nah, itu yang akan kita selesaikan semuanya. Gitu. Ya kita berupaya untuk coba untuk menyelesaikan, karena di sini pun juga ya terlihat berapa keluarga yang di sini nih. Cuma Ibu ibu aja. bertiga. Bertiga Anak ya. ibu 2, ayahnya kan udah meninggal. Tapi yang tinggal di sini cuma ibu aja. Nah, yang tinggal sini ibu aja. Oh, sudah ada tempat masing-masing. Nah, alhamdulillah. Ya, Nah, jadi sekarang kita mau menemui pihak dari Pak A-nya. ya, boleh. Itu lokasinya di mana, Bu? Sampai dekat. Oh, di belakang. Iya. Ya udah, jadi kita langsung temuin aja untuk membicarakan seperti apa baiknya ya, Iya. untuk kedua belah pihak. Oke. Oke guys, ikutin terus ya. Assalamualaikum. Ada nggak? Oh ada. Assalamualaikum. Oh iya. Mbak siapa, Mbak? Nah, jadi pertama datang hari ini ya silaturahmi, yang kedua biar sama-sama kenal bahwasanya saya berdasarkan ada laporan, jadi saya diminta bantuan. Nah, jadi ini ada surat ininya pun juga nanti saya kasih sebagai kuasa hukum. Nah, saya Pak Burhanuddin Wilayatmaja, SHMH, selaku kuasa hukum, dan termasuk dari ininya Bu Oti. Nah, jadi saya pun juga datang ke sini dengan Mbak Nopi dan tim, meskipun keluarganya Bu Oti. Ya, niatnya mau sekaligus mempertanyakan etikat baik daripada yang di sini seperti apa, upaya untuk penyelesaian permasalahan hukum yang sekarang yang dialami sama Bu Oti, apakah memang masih bisa untuk dilakukan secara musyawarah mufakat untuk penyelesaiannya dan ada etikat baiknya, ataukah seperti apa. Mungkin itu aja pembukaan sekilas dari saya gitu. Jadi di sini kan kemarin bukan sudah ngomong, saya sudah berbicara sama anaknya pun. Jadi besok saya penyelesaian ke kantor. Oh gitu. Saya membayarkan ibaratnya pinjaman yang saya mau ambil sertifikat itu. Saya udah ngomong kok sama ibu tanggal 1. Tanggal 1. Besok. Oh gitu. Oh jadi besok fix dibayarkan ya? Iya.
Saya udah ngomong, saya bilang besok bang tanggal 1 kita ke sana. Saya bilang begitu. Oh gitu, sama pihak koperasinya. Sama pihak koperasinya. Koperasinya juga udah komunikasi. Dengan siapa nama pihak koperasinya? Nah, kalau dari koperasi ini dia kerjasama dengan bank apa sih? Saya juga. Iya, tahu deh saya ini. Nah, jadi memang enggak, saya mau ini juga dulu ya, karena gini, Bu. Hari ini saya datang pun juga di sini kalau bisa ya ada hal yang bagus lah yang saya terima. Nah, kalau bisa kan secara rukun keluarga semuanya aman. Nah, akan tetapi hari ini saya datang mendengar bahasanya Ibu dan Bapak untuk pertanggungjawaban ini bisa untuk upaya menyelesaikan. Nah, kalau memang hari ini saya datang begini, nggak perlu ada surat pernyataan, tetapi saya akan tanya nantinya kesanggupan dan kesiapan dari Bapak sama Abang yang memang yang diomongin ini loh. Kalau toh pun juga tanggal 1, oke lah, tanggal 2 karena molor. Akan tetapi berarti hari ini perlu saya buatkan surat pernyataan, apakah memang bisa langsung ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi juga saya minta gini ya Pak, kan karena nanti saya mengembalikannya itu dengan jumlah. Ini dulu dengerin kalau Bapak lagi bicara. Di sini mau bikin pernyataan kesanggupan di tanggal 1 tanggal 2. Oke, kita kan Bapak bilang mau Tanggal 1 pernyataan. Oke, kita siap dan kita pertanggungjawabkan masalah pernyataan itu. Di antara tanggal 1 dan tanggal 2. Sesuai dengan Bapak tadi bilang. Tanggal 1 aja. Ya kan? Ya tanggal 1 kan ya, Iya, Pak? kan tanggal 1 kita minta space sampai tanggal 2 lah. Kita kata tanggal 1 antara tanggal 2 ya Bapak bilang. Nah, di situ Bapak buat pernyataan, silakan kami tanda tangani. Enggak, dananya ada. Ada, tapi di sini kan aku mau bilang sama kamu, saya memang itunya kan 175. Nah, di situ saya mau mengembalikan pokok, sudah ngomong. Nah, di sini yang saya mau bicarakan kemarin katanya Dede bilang. Jadi biar sekalian solusi karena di sini di saya bantu juga untuk komunikasi yang di sana supaya kalau mau melakukan pelsus, pelunasan khusus pun juga saya akan bantu coba komunikasi. Jadi jangan ada yang ditutupin. Makanya saya tanya dananya ada enggak? Dananya sudah ada, insya Allah. Nah, di sini saya bilang maaf ya Bang, yang kemarin Abang bilang 20 juta gampang gitu. Jadi nanti kita berdua ibaratnya saya mau mengeluarkan itu bareng-bareng. Jadi saya mengeluarkan, kan kata Abang kemarin 20 juta ada, sudah disiapkan, ya udah. Yang penting dari pihak Mbak aja dulu, karena dana yang 175 juta kan paling besar ya. Iya, gitu. jadi saya mau mengeluarkan 155. 155. Yang 20-nya kan Abang yang make waktu awal. Awal dia niat dan ditutupin sama Mbak ini, minta balik gitu loh Kak. Bukannya minta balik, di sini kan awal perencanaan gini loh Pak. Makanya saya bilang saya tutupi. Jadi supaya Bapak itu diurusin sama Ibu. Ternyata kan di sini terjadi tidak diurusi dan perpisahan. Teknis rumah tangga. Gitu. Ya, hanya yang mengetahui. Jadi gini, yang namanya problem rumah tangga itu yang mengetahui itu hanya 2 orang. Iya, 2 orang, betul. Suami dan istri. Iya. Yang lainnya ya bumbu. Nah, akan tetapi terlepas daripada ibu dan bapak ini, karena apa? Nanti ya akan rumit juga panjang. Makanya saya alhamdulillah saya ngedengarnya bahasa ibu sama abang bahwa saya punya etikat baik untuk menyelesaikan. Karena kalau nanti saya akan buka dasar hukumnya, saya buka untuk detail semuanya prosedur untuk dalam hal dana ini bisa keluar, dan ini kan nanti kan panjang, dan termasuk ya mbaknya juga yang lainnya semua akan capek. Saya kan buat semuanya itu yang adanya terkurasnya tadi ya niat kita untuk menyelesaikan, yang ada semuanya keangkut. Nanti saya akan buat sekalian dari pengadilan atau ini untuk sita jaminan semua aja udah. Nah kan agak repot nantinya. Jadi di sini saya juga mintanya kayak gitu Pak, maaf. Oke. Jadi saya mau mengeluarkan itu memang saya sudah siapkan dana itu 155. Udah titik. Nah, oke. Dari 155 ini kemarin sudah komunikasi dengan pihak koperasinya Iya, siapa? saya sudah bilang sama bilang saya mau pelunasan, saya minta dibantu dengan hanya saya membayar pokoknya aja. Kata dia oke siap. Pokoknya di sini saya mau mengeluarkan itu 155. Gak jadi masalah. Berarti ini mana anak Mas? Nanti komunikasi. Ya, kalau kami nanti posisinya ini karena ini banyak juga kegiatan yang harus saya selesaikan ini dengan beliau.
Nah, jangan sampai saya nanti itu dengar ini baik, ini udah bagus, ada terjadi permasalahan antar keluarga di sini pun saya nggak ada. ini. Jadi di sini saya memang menyerahkan uang 155 ibaratnya nanti ya kalau Bapak mau menyelesaikan ya ibaratnya ke pihak bank ya nanti saya akan berikan ke pihak ya, Bu karena Oti. nama kita mah kan emang nggak bersangkutan di sana. Iya. Jadi kita serahkan aja ke pihak ibu. Ya. Udah. Di ATM di ini buku ada dananya. Enggak, saya serahkan aja nanti cash. Karena saya lagi mau penjualan kontrakan. Insya Allah. Ini di tanggal 1. Oh, ini Besok. lagi mau Udah apa proses. Udah proses. Udah proses, udah selesai. Udah, tinggal dananya udah sekarang udah diterima juga. Jadi DP-nya udah lama. DP-nya 3 udah bulan yang lalu. lama. Jadi pencairan itu nunggu deposito keluar. Udah gitu aja pokoknya kita mah 155 udah. Ya gitu aja Ya, kita mau dari mana memenangkan. kayak intinya kita mau menyelesaikan. Kalau duit setan Betul. dipakai izin kayak mau Betul kan, ganggu Pak? paling. Nah, Itu harapan saya pun juga. Kenapa? Kalau nggak kayak gitu nanti akan saya paksa dengan cara saya, kan repot lagi nantinya. udah kayak gitu aja. Yang penting untuk Kita mah bertanggung nggak jawaban perlu- ya. nggak Ini ya, perlu harus keluarga ke semuanya ya. bank atau kemana nggak usah. Ya, jadi memang udah alhamdulillah ini Mbak ini juga ada etikat baiknya untuk menyelesaikan. Nah, kalau dari kemarin-kemarin ya mohon maaf ya Mbak, ini mungkin dari keluarga yang di sini yang bicara. Nah, ini saya selaku kuasa hukum dan pengacara juga. Nah, jadi jangan sampai juga bahasanya yang sama yang dilontarkan ke keluarga sama juga ke saya, ke Pak Nopi dan tim yang ada. Nah, bahasanya angin surga. Saya juga nggak mau ke arah ke sana. Jadi gini aja bikin surat pernyataan. Itu lagi kertasnya. Oke. Nah, ya. Saya. Iya, Mbak. Kan Iya. dari pihak ini. Iya, kan pihak Nggak dari apa-apa, sana. Nanti kita Mantra itu. nanti kata Mbak tadi itu ya mudah, tapi udah proses tahapan untuk penyelesaian ya, pembayaran ya dananya. Berapa total ininya? 400 juta. Nah, ini kita nggak berbicara angka ya. Berarti ini kalau dia nanti ketemu di sekian, misalkan 175. Nah, ada pun memang harus dibayarkan 190 termasuk denda dan bunga, berarti adanya memang di sini kan 20 juta misalkan di sini. Berarti yang dikeluarkan daripada di sini 170, berarti 20 jutanya berarti yang di sini. Gitu ya? Iya, sepakat. Sepakat ya? Deal. Sepakat ya? Ini bahasanya. Oke. Udah sepakat. Tanggalnya sesuai ya. Iya. Tanggal 31 ya Agustus ya sudah dibuat sama Bang, di bawah juga tanggal 31 Agustus sudah ditandatangani dan besok saksi. saya minta perinannya ya. Besok saya minta perinannya. Perinan. Ke pihak bank, berapa saya nego, nah nanti saya kasih itu ke Dede. Perinannya dengan uangnya saya kasih. Berarti ini kita Deal ya, terima. Pak ya. Oke. Ya. Deal, berarti dananya besok ini kalau memang udah Saya ada sekalian ngasih perinan, sekalian saya kasih dana. dananya, biar nanti kami juga bantu urus untuk masalah pengambilan, karena memang nggak bisa diwakilkan kepada siapapun, karena yang atas nama sertifikat yang harus mengambil, gitu. Oke, Bang, besok ya, sepakat ya, sudah? Alhamdulillah begitu ya Mbak ya. Saya tunggu kabar baiknya, mudah-mudahan besok ini selesai. Nah, oke, alhamdulillah tadi kita udah selesai ya untuk bicara sama Pak A dan juga Ibu S terkait perjanjian yang kesepakatan yang sudah ditentukan ya oleh kedua belah pihak. Ada yang mau disampaikan Pak Wil? Alhamdulillah, yang dimana Pak A dan Ibu S sudah membuat surat pernyataan bahwasanya untuk bertanggung jawab menyelesaikan Selambat-lambatnya tanggal 2. ya selambat-lambatnya tanggal 2 September. Mudah-mudahan permasalahan Ibu Oti bisa cepat terselesaikan kepada pihak koperasi. Amin, amin. Bukan tanggal 1 Pak kemarin. Tanggal 1 dan tanggal 2 Oh, jadi kita selambat-lambatnya. Oh, kasih kelonggaran sampai tanggal. dianya. Gitu. Oke. Bu Oti ada yang mau disampaikan atau Mas mau disampaikan? Jadi aja. Ada yang mau ditanya mungkin atau
seperti apa? Dari mana? Kalau dari saya, sekali lagi saya terima kasih buat tim Kanopi sama Bapak Lida, terima kasih. Mudah-mudahan ini ada titik terang buat keluarga kita. Permasalahan cepat selesai, tidak mengulur-ulur waktu lagi, mudah-mudahan cepat selesai. Terima kasih. Jadi sesuai kesepakatan yang tadi ya, katanya apabila dananya ada nanti malam akan diserahkan gitu. Tetapi kita kasih senggang waktu sampai tanggal 2 September 2022 gitu. Betul. Oke. Jadi itu aja, nanti akan diberikan dananya secara cash ya oleh pihak keluarga Bu Oti, dan karena Bu Oti yang bertanggung jawab atas nama Bu Oti, jadi Bu Oti yang berkewajiban datang ke sana untuk menyelesaikan semuanya gitu. Betul ya Bu Oti ya? Ke tempat bank ke sana. Iya, nanti nggak apa-apa kita dampingi kalau misalnya ada apa yang harus kita bantu ya Pak terkait masalah ini, atau nanti kita dampingi juga. Iya, kita kalau dampingi. memang sempat, mudah-mudahan sih kita sempat untuk mendampingi pas saat pengambilan. Yang penting dana yang memang harus disiapkan dari pihak sana itu sudah diterima sama Bu Oti, dan kita akan dampingi untuk mengambil sertifikatnya Bu Oti di pihak koperasi. Kalau ibunya ntar belum punya bagaimana? Itu teknis. Iya, itu nanti kita Oh. bicarakan ya. Oke guys, sekali lagi terima kasih banyak, dan semoga mohon doanya ini kita diberikan kelancaran dan dimudahkan oleh Allah urusan Bu Oti gitu, karena niat kita di sini sama-sama bantu, dari Pak Willy sebagai kuasa hukum dan saya pun sebagai relawan, hanya semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk Bu Oti dan juga keluarganya gitu. Jadi semoga nanti urusannya dimudahkan oleh Allah dan rumahnya juga tidak akan separah dan sejauh ini untuk menjadi lelang gitu ya, mendapatkan solusi yang terbaik untuk ke semua pihak lah gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Willy, saya ucapkan terima kasih banyak gitu. Mohon maaf ini kita harus buru-buru karena kita ada kegiatan yang lainnya ya Pak Willy untuk mengurus masalah yang lain. Jadi untuk kalian nanti insya Allah tunggu prosesnya nanti seperti apa, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak juga, Bu Oti dan keluarga yang kemarin sempat datang dan menceritakan semuanya. Itu sebenarnya menjadi pembelajaran kita juga untuk lebih berhati-hati ketika menggunakan yang berbau pinjaman uang gitu, karena namanya kita minjam uang tidak mungkin tidak ada bunganya, betul ya Pak Willy ya, dan tidak mungkin apalagi ini orang yang make atas nama kita, tidak akan mungkin nanti ke depannya tidak ada masalah ya, karena kalau saya pribadi kalau emang orang tersebut tidak mempunyai masalah, kenapa tidak buka atau peminjaman atas nama diri sendiri aja, kenapa harus atas nama Bu Oti gitu. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi pembelajaran untuk Bu Oti juga ke depannya akan lebih hati-hati dan lebih terbuka sama anaknya ya Bu Oti ya gitu, karena setiap masalah apapun pasti yang menjadi penolong adalah keluarga gitu. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Nopi terima kasih ya Kak. Sama-sama. Pak, makasih. Terima kasih banyak. Ya Allah. Apa sih? Ya Allah, Kak Nopi sudah berjalan ya Allah. Dimudahkan Allah segala langkah ya Allah. Falls off the mountainside, and in